Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, insyaallah Anda akan bersama dengan kami di channel Ustaz Salim Al-Jufri. Jangan lupa setelah Anda mendengar, Anda bisa like, komen dan subscribe serta Anda share, dan jangan lupa membunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbarunya di kesempatan kali ini. Untuk itu kami akan kembali bersama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita langsung saja di beberapa pertanyaan yang muncul kemarin di seputar bincang-bincang santai kita bersama Ustaz Salim. Ada hal yang menarik ketika Saudara Abdurrahman dari Riau ini, Ustaz, beliau sempat menanyakan bahwa bagaimana jodoh itu bisa melekat. Kalau ini takdir, bagaimana takdir itu, takdir jodoh, kita akan dekat ke sana. Mungkin ada tips-tips dari Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau dari jodoh ini kan takdir. Ya. Takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Ya, tinggal kita berusaha, kemudian setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak ikhtiar sama sekali. Ya, tetap kita harus ikhtiar, kita berusaha. Ya, sebagaimana burung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr taghdu himasun wa taruhu bitanan." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan hakikat tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Ya, taghdu himasun wa taruhu bitanan. Dia pergi dalam keadaan perut lapar dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Artinya di sini burung itu tidak pernah berpikir dia mau makan apa besok. Dia tidak pernah berpikir takdir yang Allah sudah tetapkan sama dia. Ngapain dia pusingkan? Ya kan? Maksudnya dia mau sibuk dengan yang sudah Allah tetapkan. Itu yang pertama, itu tawakal namanya. Tapi si burung juga ini tidak meninggalkan ikhtiar. Dia tetap keluar dari sarangnya untuk mencari makanan pagi hari dan pulang dalam jadi bergerak tetap. Jadi tidak aktif. Jadi tawakal itu tidak menafikan ikhtiar kita. Tawakal itu tidak menafikan ikhtiar, tidak menghilangkan ikhtiar. Nah, jadi buat saudara yang penanya, ini insya Allah yang bertanya, dari Batam, ya, yang bertanya, jadi insya Allah coba diamalkan, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini sering diulang-ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu arti hasanah. Di sebagian ulama tafsir menyebutkan hasanah ini adalah imra'atun sholihah, perempuan soleha. Jadi kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kepadaku di dunia hasanah, perempuan soleha. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi itu dia baca terus, ulang-ulang dia baca, maka insya Allah Allah bisa berikan dia istri soleha. Nah, serta itu dia perbanyak sholawat sama Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat dengan niat, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia istri yang soleha. Seperti itu. Baik, Ustaz Al-Jufri, kita kembali lagi di pemirsa YouTube. Anda yang mau bersama kami, jangan lupa Anda like, komen, subscribe, dan share. Anda akan mendapatkan video terbaru sekaligus membunyikan lonceng yang ada di channel kami. Perlu kami sampaikan bahwa Anda bisa langsung ada yang masuk lagi nih, Ustaz, dari Abdurrahman, saat ini dari Rahul. Rahul ya, ini bukan dari India ini, dari Sulawesi Selatan, Ustaz. Bagaimana kita untuk bisa istiqomah bertahajud ini? Karena beliau mungkin ini jarang-jarang ya, si Mas Rahul ini jarang-jarang dia bertahajud. Dia ingin memegang teguh istiqomah itu. Istiqomah sebenarnya ini paling luar biasa ya. Orang kalau bisa ibadah dengan istiqomah, Masya Allah, walaupun ibadahnya sedikit. Disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amalan yang konsisten walaupun dia hanya sedikit. Itu yang paling Allah cinta. Jadi kita berulang-ulang, ya, terus menerus, continue. Tidak putus-putus. Walaupun sedikit amalan itu, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting istiqomah. Seperti itu. Nah, insya Allah itu bisa mempermudah diri kita untuk bangun tahajud. Ya, kemudian yang paling pentingnya lagi juga adalah memikirkan pahala yang Allah berikan kepada orang yang bangun tengah malam. Kan disebutkan dalam hadis ketika bangun malam dikatakan hal min mustaghfir,
hal min mustaghfirin fa'aghfirulah, fa'aghfirulahu, apakah ada yang ingin meminta ampun maka aku akan ampuni dirinya, ada yang meminta pertolongan aku akan bantu, ada yang meminta tobat maka aku akan berikan tobat. Jadi astajib lakum. Ya, ini kan membuat kita termotivasi untuk bangun seperti itu. Ya, itulah kurang lebih, wallahu a'lam. Baik, Anda yang jangan lupa di channel Ustadz Salim Al-Jufri, Anda bisa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa Anda membunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari Ustadz Salim Al-Jufri. Kita lanjut lagi nih Ustadz, ada kalau tadi seputar tahajud, saat ini seputar orang tua nih Ustadz. Ada kalanya ada orang tua yang mencintai anaknya karena punya kelebihan. Jadi mungkin dua anak yang berbeda, pendapatan yang lebih dan berkurang, dia mungkin lebih cintai kepada anak yang berlebihan dari kakak atau adiknya. Ini wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kata Allah, kalau seandainya ada orang tua yang mengajak kita untuk syirik kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka jangan ditaati. Tapi setelah itu Allah bilang wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Maka tetap bergaulah dengan mereka dengan pergaulan yang paling terbaik. Nah, ini saking tingginya kedudukan orang tua itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bagi anak yang memahami seperti itu, pertama dihilangkan dulu prasangka buruk kita. Ini kan semuanya cuma ya prasangka. Ini suudzonnya kita mungkin terlalu berlebihan, menyangka bahwasanya orang tua kita ini hanya menginginkan uang dari kita. Padahal tidak. Buktinya apa? Kita saja masih kecil yang dirawat. Iya. Yang merawat kita orang tua, yang mendidik kita dari kecil sampai dikasih sekolah, dikasih uang jajan. Pernah enggak dituntut sama orang tua? Tidak pernah. Kita baru mungkin ada perkataan yang coba mana dulu ini uang misalnya. Kita langsung ini orang tua saya cuma uang terus. Nah, mungkin orang tuanya waktu itu lagi butuh, mendesak ya. Maka kita harus maklumi gitu loh, kita harus maklumi. Dan harta anak itu adalah harta orang tua. Sebagaimana ada satu orang tua yang kasihan miskin, dia mengambil daripada harta anaknya. Ya, setelah itu dia lapor sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia lapor sama Nabi, dia tuntut, ya Rasulullah, uang saya kok diambil sama saya punya bapak. Akhirnya kata Nabi, maluka ya malu abika, hartamu itu adalah harta bapakmu juga. Ya, jadi saking perhatiannya Nabi Muhammad, jangan sampai kau menyiksa orang tuamu. Kalau kamu punya kelebihan, kamu bantu. Kalau kamu punya harta, kamu bantu. Kalaupun ada orang tua seperti itu, kita sampaikan, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Sekarang saya belum punya uang. Insya Allah kalau saya punya uang, saya akan kasih. Kan begitu, berikan pengertian. Dengan cara ya, dengan cara yang lembut. Bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang paling luar biasa. Nah, maka ini yang sangat penting bagi orang tua, bagi anak-anak ini lebih khususnya. Saya ingin sampaikan, jikalau Anda menjadikan orang tua Anda seperti raja, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan Anda sebagai raja. Baik. Hartamu akan diberikan, akan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dilipat gandakan. Baik. Jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe, serta Anda share untuk channel Ustadz Salim Al-Jufri, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbarunya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana untuk kami yang biasa melaksanakan sholat sunnah? Apakah masih menggunakan iftitah atau tidak untuk melaksanakan sholat sunnah? Ini dari mana? Ini dari Jakarta nih, Ustadz. Oh iya. Dengan Sarifa Mulia, Jakarta. Baik. Pertama, namanya ibadah baik fardu maupun sunnah itu dua-duanya tetap menggunakan iftitah. Dan iftitah ini begini dulu. Pertama kita harus tahu iftitah ini sunnah, bukan wajib. Iftitah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu semuanya sunnah. Dan itu dibaca kapan? Dibaca baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya, kecuali mungkin sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada iftitah, ya kan? Tapi kalau sholat fardu, sebagaimana umumnya sholat 5 waktu, sholat sunnah seperti qobliyah, ba'diyah, tahajud, sholat duha, sholat witir, semuanya semuanya disunnahkan untuk membaca iftitah. Bisa baca Allah berkabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila sampai selesai, atau kita baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seperti itu. Iya, baik. Jadi memang
walaupun sunnah tapi begitu penting Oh iya pasti. dalam Baik. pelaksanaan solat sunnah. Sekali lagi kami mengundang Anda jangan lupa untuk Masya Allah. like, komen dan subscribe dan share di channel Ustaz Salim Al-Jufri dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbarunya. Ustaz, kita masuk di pertanyaan yang terakhir kayak ini. Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silakan. Pertanyaannya tentang jodoh nih, Ustaz. Aku tahu aku punya takdir dan jodoh. Kalau ini memang ketentuan Allah, bagaimana aku mau merubah jodoh ini, merubah takdir saya? Jadi takdir itu kan memang sudah masuk, jodoh itu termasuk takdir dari Allah. Ya, ini bahasanya sebenarnya ya wahai Ustaz, ya saya ingin ganti suami. Itu maksudnya pastinya. Sudah ada KDRT berarti Ustaz, jadi sampai mau ganti suami ini. KDRT ini keharmonisan dalam rumah tangga. Kita kalau seandainya ada permasalahan dalam rumah tangga, kita duduki baik-baik. Kita duduki, jangan membawa orang lain untuk masuk dalam rumah tangga kita. Ada pihak-pihak ketiga itu Ustaz. Kalau misalnya tidak bisa selesai, maka kita bisa bawa kepada yang lebih paham. Ya, misalnya seperti ustadz, ya seperti kiai, ya yang paham ilmu agama, paham hatinya bersih, bisa memberikan kita solusi dan lain-lain. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakan kepada orang yang tahu ketika kamu tidak tahu. Maka ini perintah dari Al-Qur'an. Nah, kita minta perintah perdamaian, kira-kira bagaimana baiknya saya dengan suami saya atau saya dengan istri saya. Nah, ini insya Allah bisa memberikan hasil. Tidak langsung main, oh sudah saya pengen ganti jodoh. Takdir saya memang dia, tapi saya mau takdir yang lain. Tidak, tapi kita duduk dulu sampai kalau misalnya solusinya dapat hasil, harus tetap bisa damai. Kalau memang tidak bisa, ya sudah dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, maka insya Allah mudah-mudahan Allah bisa berikan kita yang lebih baik lagi. Ya, Ustaz, mungkin bisa di penyampaian di akhir-akhir ini Ustaz bisa menyampaikan bahwa ada tarik-menarik antara seorang suami dan seorang istri yang mau menyatakan talak ini. Kalau itu berkali-kali disampaikan oleh seorang istri, bagaimana istimbat hukumnya? Kalau istri yang melafalkan talak, mengucapkan talak, itu tidak jatuh talak kalau istri ya. Biar sampai 1000 kali. Ya, istrinya misalnya perempuan bilang saya talak kamu, tidak ada urusan. Talaknya tidak jatuh. Tapi kalau seandainya suami yang mengucapkan talak, maka talaknya jatuh. Dan talak pun ada dua. Ada talak sorih, ada talak kinayah. Kalau sorih itu talak yang jelas. Talak yang dia ucapkan misalnya, aku talak kamu. Ada orang bilang sama istrinya, aku talak kamu. Atau misalnya, aku ceraikan kamu. Gitu. Nah, itu namanya sorry, jelas. Itu tidak perlu lagi penjelasan yang lain. Ya pasti ya maksudnya adalah cerai. Cerai berpisah. Ya. Sah, dan itu jatuh talak. Kalau misalnya dia ucapkan talak 1, ya jatuh talak 1. Kalau misalnya dia bilang talak 2 sampai talak 3, ya jatuh juga talak 3. Berkali-kali saya talak. Sudah berkali-kali, sudah lebih dari 3 berarti. Kalaupun misalnya kinayah, misalnya seperti begini. Kamu pergi dari rumah saya. Pergi kamu ke rumah orang tuamu. Nah, ini juga termasuk bagian dari talak, tapi talak kinayah. Talak kinayah ini masih membutuhkan niat. Kamu menyuruh istrimu untuk kembali ke rumah, niat kamu apa? Mungkin untuk lebih tenang aja, saya lebih damai. Mungkin dia kembali ke rumah orang tua. Pulang ke rumah. Jadi sesuai niat. Tapi kalau niatnya dibilang pergi kamu ke rumah orang tuamu, maksudnya adalah talak, makanya itu talak juga. Jadi ini ucapan ini harus kita jaga betul. Kalaupun kita ingin memberikan pelajaran atau apapun, bahasa-bahasa kita sudah tidak tahan, kita sampaikan pergi kamu ke rumah orang tuamu, tapi kita maksudnya adalah supaya lebih tenang gitu. Bukan niat untuk talak. Baik Ustaz, yang terakhir sekali, apa yang harus dilakukan ketika seorang suami menyatakan talak sudah lebih dari 3 kali? Kalau seandainya suami sudah mengucapkan talak lebih dari 3 kali, maka konsekuensinya ada 5 hal. Sudah lebih dari 3 atau 3 kali ke atas. Yang pertama, dia harus menghabiskan, si perempuan harus menghabiskan masa iddahnya. Ya, misalnya sudah 3 dia ingin kembali kan, ini kan suami kan menyesal, kenapa saya sudah talak 3 sama dia, saya ingin kembali sama dia, bagaimana caranya Ustadz? Sudah ada 5 hal. Pertama, dia harus menyelesaikan masa iddahnya. Yang kedua, dia harus menikah dengan laki-laki lain. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, dia harus si suami yang kedua ini harus dukhul, harus jima dia, harus jima
sampai ya jima sebagaimana suami istri, layaknya suami istri. Dan yang ketiga, dia harus diceraikan oleh suaminya yang kedua ini. Dan yang itu yang keempat. Yang kelima adalah dia menghabiskan masa iddah dengan suami yang kedua ini, baru si suami yang pertama bisa kembali dengan dia. Itu paling banyak orang tidak terima kan? Iya. Ini ya Allah, 5 syarat ini siapa yang mau istrinya dia yang misalnya yang dia cintai tiba-tiba sama orang lain? Ya kan, tidak mau. Ini sebenarnya pelajaran. Iya. Supaya suami itu tidak gampang, tidak sembarangan menyampaikan talak kepada istri, maka ini harus lebih berhati-hati. Baik, terima kasih Ustaz Salim Al-Jufri. Jangan lupa Anda like, komen, dan subscribe, serta Anda share untuk mendapatkan video terbaru dari channel Ustaz Salim Al-Jufri. Semoga diskusi kita hari ini ada manfaatnya, dan Anda yang masih ingin menyaksikan, Anda bisa bersama kami lagi di channel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.